Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Natasha Eliza dengan NIM 10520.25005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang modul matematika yang telah saya pelajari pada semester kedua ini. Yang pertama kita akan bahas modul 9 Mahir, yaitu pengetahuan profesional aspek numerasi. Jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas dua hal penting, yaitu numerasi sebagai kemampuan bernalar matematis dan proses formulasi, penggunaan, dan penginterpretasian matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama, mengapa numerasi itu penting? Numerasi peserta didik Indonesia masih menjadi perhatian. Berbagai hasil asesmen nasional maupun internasional menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan ketika menghadapi soal yang membutuhkan penalaran. Karena itu, penguatan literasi dan numerasi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar. Jadi yang kedua, sedangkan numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep matematika tersebut untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Modul menjelaskan bahwa kemampuan utama matematika adalah kemampuan bernalar. Dalam konteks matematika, penalaran berarti kemampuan menghubungkan berbagai informasi, menganalisis hubungan antar fakta, kemudian menarik kesimpulan yang tepat. Contoh perbedaan soal matematika dan soal numerasi kita bahas ya teman-teman. Yang pertama kita bahas tentang contoh pertama. Ini yang pertama itu diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Hitungkan luasnya. Soal ini cukup menggunakan rumus. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Jawabannya langsung diperoleh. Sedangkan contoh yang kedua itu adalah numerasi. Pak Dimas memiliki tanah dengan bentuk yang tidak beraturan. Bagaimana menentukan luasnya? Pada soal ini kan tidak langsung dijelaskan bagaimana bentuknya. Dia cuma ngomong tanahnya itu tidak beraturan berbentuknya. Jadi kan kita bingung untuk menjelaskannya. Kita harus membagi bentuk tanah menjadi beberapa bangun sederhana. Misalkan persegi panjang dan segitiga, kemudian menghitung luas masing-masing sebelum dijumlahkan. Disinilah proses bernalar terjadi. Yang ketiga kita akan bahas tentang contoh numerasi dalam kehidupan. Misalkan menghitung luas atap saung, membagi undangan kepada beberapa kelompok secara adil, menghitung panjang pipa yang diperlukan mengelilingi tanah. Semua soal tersebut tidak cukup hanya menggunakan rumus. Jadi kita harus pakai nalar juga untuk menyelesaikan soal tersebut. Karena memang matematika itu dia berbentuk dengan angka, tetapi kadang-kadang dia itu tidak, kita memang butuh rumus, tapi nalar juga itu harus dipakai ya teman-teman. Baik guys, di sini kita akan bahas sedikit soal matematika dan numerasi ya. Yang pertama kita akan bahas tentang sebuah persegi panjang memiliki panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Karena bentuknya beraturan, kita dapat langsung menggunakan rumus. Contoh, rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Jadi tinggal kita tambah aja 10 dikali 8, jadinya 80 meter. Kalau soal matematika yang cuma butuh rumus dan jawabannya itu pasti. Dan sekarang kita akan bahas tentang numerasi. Dia kalau numerasi itu sebenarnya juga berkaitan dengan angka, cuman dia diperpanjang. Bahasanya itu diperpanjang dan kita harus menggunakan logika untuk mengatur apa sebenarnya yang harus dicari. Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Pak Badrul memiliki penghasilan 6 juta setiap bulan. Sedangkan pengeluarannya itu adalah 5.250.000. Berarti tabungan setiap bulan adalah, berarti itu kan ini lumayan gampang guys soalnya karena dari penghasilan itu kita akan mengurangi dengan pengeluarannya. Jadi penghasilan Bapak si Pak Badrun ini adalah 6 juta lalu dikurang dengan 5.250. Jadi sisa uang Pak Badrul setiap bulannya adalah 750.000. Jadi
itulah contoh matematika dan numerasi guys ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas yang kedua tuh modul yang kedua tuh kita akan bahas tentang kesempatan dan tuntutan numerasi. Jadi selama kita jadi pada modul ini kita akan bahas tentang contoh modul yang matematika yang mengombinasikan 3 mata pelajaran, yaitu seni tari, seni rupa, dan IPAS. Konteks yang dipilih adalah menjaga dan melestarikan tari daerah Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini tuh di modul ini tuh banyak banget dibahas tentang matematika yang dikombinasi dengan pelajaran lainnya. Salah satunya itu adalah seni rupa. Jadi di sini tuh matematika yang digabungkan dengan konteks sosial budaya. Maka aktivitas numerasi itu dapat berubah menghitung jumlah peserta suatu kegiatan budaya. Jadi matematika di sini itu digabungkan dengan pelajaran seni rupa. Jadi dalam seni rupa itu kita masih bisa membahas tentang berapa gerakan tentang tarian ini. Itu kan juga termasuk matematika ya teman-teman. Berapa orang dalam satu grup tari itu juga matematika ya teman-teman. Dan pada modul ini juga dapat kita simpulkan bahwa numerasi bukan hanya menjadi tanggung jawab guru matematika, teman-teman, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh guru. Jadi guys, karena pada aku Tasya tuh jurusannya itu guys PGMI, jadi tentu saja sebagai calon guru madrasah ibtidaiyah itu kita harus bisa semua pelajaran. Semua mata pelajaran tuh kita harus kuasai ya, contohnya matematika. Jadi matematika tuh gak harus guru matematika yang bisa guys, tapi semua guru tuh harus bisa matematika ya. Melalui penginteraksian beberapa capaian pembelajaran dari berbagai mata pelajaran, guru dapat menciptakan pelajaran yang lebih kontekstur, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi matematika itu guys, belajar matematika itu tidak harus kita selalu mentok dengan dengan angka. Bisa juga kita kombinasikan dengan sesuatu hal. Misal kita buat matematika itu lebih menarik dengan cara belajarnya itu kita kombinasikan dengan menghitung warna-warni atau menghitung bola yang kecil-kecil, yang bola pimpong warna-warni. Itu kan juga menarik anak-anak untuk mau belajar matematika. Mereka tidak akan sadar bahwa mereka sedang belajar matematika guys. Jadi memang jadi guru matematika itu dalam mengajarkan anak-anak itu harus punya skill yang menarik, karena matematika itu guys, teman-teman, banyak yang tidak suka ya teman-teman. Banyak yang merasa matematika itu adalah pelajaran yang susah dimengerti. Sebenarnya kalau misalkan matematika itu dibawa dalam pembelajaran yang asik, menarik, itu pasti akan mudah untuk dipahami dan anak-anak tidak akan merasakan itu sulit, dan mereka tidak akan merasakan bahwa matematika itu sesulit itu teman-teman. Jadi sebagai guru SD yang harus menguasai semua pembelajaran, kita harus pintar-pintar dalam membuat si pelajaran ini tuh tidak membosankan, tidak merasa susah saat dipahami, dan membantu anak-anak ini juga untuk lebih merasa bahwa mereka tuh bukan sedang belajar, tapi kayak sedang bermain tapi dapat ilmu gitu kan. Jadi ya itu yang bisa saya sampaikan guys. Selamat terima kasih, dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.